Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami buat sistem pemanfaatan ulang air cuci tangan di wastafel menggunakan sensor kualitas air dan filtrasi. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Muhammad Ilham, lalu ada Malik Isni Baitullah dan ada Muhammad Rian. Untuk latar belakang dari penggunaan air ulang di wastafel, fasilitas umum seperti wastafel seringkali menghabiskan banyak air bersih yang langsung dibuang setelah digunakan tanpa ada upaya untuk pemanfaatan ulang. Hal ini menyebabkan pemborosan air yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang dapat membantu menghemat air sambil tetap memastikan standar kebersihan terpenuhi. Sistem pemanfaatan ulang air cuci tangan yang kami buat berfokus pada penggunaan kembali air secara berkelanjutan. Setelah digunakan untuk cuci tangan, air itu tidak langsung dibuang, melainkan dikumpulkan, diuji kualitasnya, dan digunakan kembali. Di sini tuh kami pakai dua filtrasi, kami pakai filtrasi tradisional dan filtrasi sensor. Jadi gabungan dua filtrasi ini tuh bikin alat itu lebih bekerja optimal. Nah, kenapa konteks dari sistem itu, proyek itu dikembangkan atas tingginya konsumsi air di fasilitas umum yang langsung dibuang setelah digunakan tanpa upaya daur ulang. Sistem ini relevan khususnya di wilayah yang mengalami keterbatasan air. Kenapa penting sistem ini? Pentingnya sistem ini terletak pada kontribusinya terhadap efisiensi penggunaan air dan keberlanjutan lingkungan. Dengan mendaur ulang air cuci tangan, sistem itu nggak hanya mengurangi penggunaan air bersih, tapi juga mendukung standar kebersihan di fasilitas umum. Lalu kami melakukan secondary research, kami cari beberapa literatur review dan kami menemukan tiga jurnal, tiga karya ilmiah yang sistem itu mirip dengan yang kami buat. Yang pertama itu ada Smart Wastafel oleh mahasiswa UGM. Smart Wastafel yang dibuat sama mahasiswa UGM itu mendaur ulang air limbah wastafel menjadi air bersih. Alat itu lahir dari kekhawatiran terhadap berkurangnya air bersih selama pandemi, dilengkapi berbagai sensor otomatis. Wastafel itu mampu mengolah air limbah dan menjadikannya layak digunakan kembali. Jadi untuk si secondary research pertama nih, dia orang UGM tuh pakai air yang udah digunakan di wastafel untuk digunakan kembali cuci tangan. Jadi sistemnya tuh mirip, hampir mirip kayak kami, cuman beberapa perbedaan tuh pada sensor dan cara kerja. Yang kedua itu ada sistem filtrasi di SMAN 2 Bondowo. Di SMAN 2 Bondowoso juga dikembangkan alat filtrasi untuk mengolah air limbah cuci tangan dan digunakan kembali cuci tangan untuk cuci tangan juga. Cuman di sini tuh mereka lebih menonjolkan filtrasi-filtrasi tradisional ketimbang sensor. Cuman kegunaannya sama. Nah, yang ketiga, implementasi daur ulang air limbah untuk mencuci tangan dan toilet flushing. Jadi ini tuh didaur ulang air limbah cuci tangan dan air toilet flushing tuh didaur ulang cuman bukan untuk cuci tangan dan toilet flushing lagi, melainkan untuk siram tanaman. Selanjutnya kompetitif audit yang kami temukan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini untuk kompetitif auditnya ada tiga. Yang pertama smart waterfall, kemudian water wall system, kemudian ada sistem filtrasi. Untuk deskripsinya, smart waterfall ini alat untuk menyaring dan mendaur ulang air limbah dari tempat cuci tangan. Kemudian water wall system deskripsinya untuk mendaur ulang air cuci tangan. Kemudian untuk sistem filtrasi ini menggunakan bahan alami untuk mengolah air dari tempat cuci tangan. Untuk kelebihan Smart Wastafel, fungsinya otomatis tanpa sentuhan. Kemudian kelebihan water wall system, di sini filtrasinya dan disinfeksinya bertingkat. Kemudian kelebihan sistem filtrasi kemudian di sini biayanya rendah dan menggunakan bahan yang mudah didapat. Untuk kekurangannya, Smart Wastafel tidak ada filtrasi lanjutan selain daur ulang dasar. Kekurangan water wall system, kompleksitas pengaturan mungkin menjadi tantangan untuk implementasi di area publik atau ruang yang lebih kecil. Untuk kekurangan sistem filtrasi, yang ketiga di sini tidak memberikan filtrasi yang mendalam dibandingkan metode yang lebih canggih. Kemudian untuk peluangnya, yang pertama Smart Waterfall dapat dikembangkan dengan filtrasi yang lebih kuat dan umpan balik berbasis sensor untuk kualitas air. Kemudian peluang water wall system ini dapat disederhanakan untuk penggunaan publik yang lebih mudah atau diadaptasi untuk wilayah dengan masalah air.
Kemudian peluang sistem filtrasi, sistem ini dapat diintegrasikan dengan teknologi sensor yang lebih canggih untuk meningkatkan pemantauan kualitas air. Lanjut. Kemudian di sini ada persona, di sini persona sebagai pengguna wastafel. Jadi si pengguna ini untuk biografinya sering bekerja dan bepergian menggunakan fasilitas umum seperti toilet di pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan stasiun transportasi. Jadi pengguna ini sangat peduli tentang kebersihan dan kenyamanan di depan umum, terutama selama pandemi, sehingga si pengguna ini menghargai fasilitas yang mendukung kebersihan tanpa memerlukan kontak fisik. Lanjut. Kemudian ada PPC dari pengguna untuk customer job-nya, uh, mengelola fasilitas wastafel publik yang efisien, hemat air, dan mudah dikelola. Kemudian memastikan sistem penjaringan dan pemanfaatan ulang air berfungsi dengan baik. Untuk GAINS, sistem otomatis yang memberikan notifikasi ketika filter perlu diganti atau jika kualitas air menurun. Kemudian penghematan biaya operasional dengan sistem pemanfaatan ulang air yang efisien dan mengurangi pemborosan. Untuk PIN-nya di sini biaya operasional yang tinggi jika harus menggunakan air bersih terus-menerus tanpa sistem daur ulang. Kemudian kesulitan dalam memantau kualitas air dan mengganti filter secara berkala tanpa sensor otomatis. Kemudian untuk Gain Creators di sini menawarkan solusi ramah lingkungan dan berkelanjutan yang dapat meningkatkan citra layanan publik. Kemudian mengurangi frekuensi intervensi manual dalam memelihara sistem karena adanya notifikasi otomatis yang meningkatkan efisiensi kerja. Untuk pain relievers, di sini mengurangi penggunaan air bersih baru dengan sistem daur ulang yang menghemat sumber daya. Kemudian menghadirkan sensor otomatis yang memberi tahu ketika ada masalah dengan kualitas air atau ketika filter harus diganti, sehingga mengurangi beban pekerjaan manual. Kemudian ada produk dan service. Di sini sistem pemantauan otomatis melalui aplikasi atau panel kontrol untuk memantau kondisi sistem. Kemudian sistem pemanfaatan air dengan teknologi filtrasi dan sensor IoT untuk menjaga kualitas air tetap aman digunakan. Lanjut. Kemudian akan dijelaskan oleh Muhammad Rian. Baik, untuk selanjutnya ada persona dari pengelola. Nah, jadi si pengelola ini memiliki bio, dia berumur 23 tahun, bekerja sebagai teknisi pemeliharaan di sebuah gedung, dan tugasnya mencakup memeriksa dan memperbaiki berbagai sistem, termasuk sistem pemanfaatan air di fasilitas umum, dan dia harus bekerja di bawah tekanan untuk memastikan tidak ada gangguan terhadap sistem yang sedang berjalan. Nah, goals yang dia miliki itu memastikan semua sistem di fasilitas berjalan dengan baik tanpa gangguan. Kemudian menyelesaikan perbaikan dengan cepat dan efisien untuk meminimalkan downtime. Kemudian memiliki akses cepat ke informasi tentang kondisi sistem seperti sensor dan filtrasi. Permasalahan yang dia miliki, sistem yang tidak memberikan peringatan dini ketika ada komponen yang rusak atau malfunction. Kemudian ada komponen yang sulit diakses dan sulit diganti. Dan yang terakhir adalah kurangnya panduan yang jelas mengenai perawatan dalam sistem daur ulang. Selanjutnya, nah, kemudian ada visi dari pengelola ya. Nah, gains yang dia miliki itu, dia berharap dia bisa mendapatkan akses yang mudah ke wastafel dengan air yang bersih dan aman untuk digunakan berulang kali. Kemudian customer atau aktivitasnya menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan di wastafel publik setelah beraktivitas. Kemudian untuk fansnya itu khawatir terhadap kebersihan air yang digunakan kembali.
dan khawatir terhadap kebersihan air yang disimpan. Untuk gain kreator yang ditawarkan oleh produk, pengalaman mencuci tangan yang lebih baik dengan air yang bersih dan aman setiap kali digunakan. Kemudian Pin Relivers ada menyediakan air daur ulang yang melalui proses filtrasi ketat, menjamin air bersih dan aman digunakan. Dan yang terakhir ada Product of Service yang berupa sistem yang memiliki wastafel yang menggunakan sensor DTS dan pH untuk mendeteksi kelayakan air. Nah, yang terakhir di sini ada konteks skenario. Konteks skenario ini menjelaskan bagaimana sistem bekerja dan bagaimana pengguna terlibat di dalamnya. Nah, pada page pertama, terlihat pengguna menuju wastafel untuk mencuci tangan. Kemudian di page selanjutnya, pengguna merasa ragu apakah kualitas air yang ada pada wastafel itu sudah terjamin bersih dan aman untuk kesehatan. Nah, di page selanjutnya, indikator pada wastafel menunjukkan bahwa kualitas air yang digunakan sangatlah aman dan baik untuk kesehatan. Nah, setelah keraguannya hilang, di page selanjutnya, pengguna menggunakan air untuk mencuci tangan dan membersihkan wajah. Nah, di selanjutnya lagi, air yang digunakan pengguna tadi akan difilter kembali melalui 2 buah filter, dan terakhir air tersebut disimpan kembali untuk digunakan lagi. Sekian, dan saya kembalikan kepada Ilham. Baik, di sini untuk paper prototype-nya untuk gambar wastafel. Jadi pada saat pengguna menggunakan wastafel, air pada water tank akan naik. Kemudian air yang sudah dipakai akan menuju ke saluran untuk mengecek air menggunakan sensor kualitas air. Apakah air tersebut layak dipakai atau tidak, menggunakan sensor TDS dan pH. Kemudian di sini ada indikator monitor untuk tampilan apakah bagaimana kualitas air, apakah kualitas air layak digunakan atau tidak. Kemudian pada saat sensor airnya berjalan, jika air tersebut bersih, maka air tersebut akan kembali ke tempat tampungan air. Jika tidak, maka akan melewati sistem filtrasi. Kemudian kembali lagi menuju ke sensor kualitas air untuk mengecekkan ulang. Kemudian jika sensornya kualitas air masih tidak layak pakai, maka sistem filtrasi akan kembali berulang-ulang sampai uh, sensor kualitas airnya mendeteksi bahwa air tersebut sudah layak dipakai, maka akan dikembalikan ke tempat penampungan air. Untuk paper prototype bagi petugas pemeliharaan, jadi water tempat penampungan air ini akan digantikan, airnya digantikan selama mungkin 5 hari untuk memastikan agar layak, tidak air tersebut tidak digunakan sampai terus-menerus beberapa hari. Mungkin sekian untuk paper prototype-nya. Saya kembalikan ke Muhammad Ilham. Ilham, mute. Ilham, ke mute. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem pemanfaatan ulang air wastafel sebagai cuci tangan. Kami mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi?